Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini aku akan mempresentasikan dari ilmu aswa tentang alat ucap dan organ bicara. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Organ bicara. Organ bicara dikelompokkan ke dalam 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok organ yang terdiri atas alat-alat pernapasan yang tepatnya berada di bawah kerongkongan. Yang kedua, kerongkongan yang terdiri dari tulang rawan, otot, persendian, dan selaput. Yang ketiga, ada 3 buah rongga yang terdapat di atas kerongkongan, yaitu rongga tenggorokan, rongga hidung, dan rongga mulut. Di sini, bunyi-bunyi yang keluar dari segi organ bicara. Yang pertama ada rongga dada atau chest ribs. Ini terdiri dari tulang dada di bagian depan, 12 pasang rusuk di bagian kiri dan kanan, 12 cabang rusuk di tulang punggung belakang. Yang kedua ada sekat rongga dada atau diafragam. Organ ini terdiri atas susunan otot yang bentuknya melebar dan dapat bergerak. Organ inilah yang memisahkan antara alat-alat pernapasan dengan alat-alat pencernaan QA. Yang ketiga ada paru-paru atau lungs. Paru-paru adalah organ yang bersifat elastis yang dapat berkembang dan mengempis. Dan yang terakhir ada saluran udara atau trachea. Saluran udara ini biasa juga disebut dengan holkum, yaitu sebuah pipa udara yang terbuat dari cincin-cincin tulang rawan yang terletak di atas paru-paru dan di bawah kerongkongan sepanjang 12 cm dengan jari-jari 2 sampai dengan 2,5 cm. Selanjutnya, kerongkongan atau larins. Organ ini terdiri dari 3 tulang rawan, yaitu tiroid yang berbentuk setengah lingkaran dan terletak di bagian atas. Krikoid yang berupa tulang rawan bundar terletak di bawah tiroid, dan arytenoid yang terdiri dari 2 buah tulang rawan dan terletak di atas krikoid. Organ bicara yang paling penting dari kerongkongan adalah 2 buah pita suara atau vocal cords, dan padanya terdapat klip yang disebut glotis. Fungsi utama pita suara ini adalah sebagai pintu klip yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. Lalu, yang terakhir adalah organ bicara di atas kerongkongan. Organ bicara ini terdiri dari A. Tenggorokan. Tenggorokan adalah sebuah rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut, yang bentuknya mirip dengan pipa. Tenggorokan ini juga merupakan makhraj dari beberapa bunyi Arab seperti ain, ha. Dalam ilmu tajwid, huruf-huruf tersebut disebut huruf halaqiyah, bunyi-bunyi tenggorokan. Yang kedua, B. Rongga hidung atau nasal cavity. Rongga hidung adalah saluran udara yang terdapat di belakang lubang hidung dan memanjang sampai ke langit-langit lunak. Kondisi pertama akan menghasilkan bunyi seperti nun, mim, eng, nya. Sedangkan kondisi kedua akan menghasilkan bunyi mulut seperti ta, tha, ba, dan lain-lain. Yang terakhir ada C, bibir atau labial. Bibir merupakan 2 pita yang terdapat di pintu rongga mulut. Jika bibir netral maka vokal A atau fathah. Jika bibir membentang maka vokal I atau kasroh. Jika bibir membulat maka vokal U atau domah. Jika bibir semi membentang maka vokal E atau imalah. Dan terakhir jika bibir semi bulat maka vokal O. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa menyimak dan mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.